Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita Kristus. Puji nama Tuhan. Kesempatan berbahagia saat ini Tuhan masih percayakan bagi setiap kita. Mari para ibu dan saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, persiapkan hati kita bersama wanita suara kebenaran Injil, untuk sama-sama kita boleh datang di hadirat-Nya yang kudus. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu, terkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh pujian ini. Saat aku di hadapan-Mu, terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu, terkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Terselimuti kehadiran-Mu, pancaran keagungan-Mu, nikmat surga penuhi hatiku. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu, terkobar roh untuk melayani, untuk mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan,
kemuliaan-Mu. Curah api kemuliaan-Mu membakar kasih-Ku padamu. Terkobar roh untuk melayani, turut mengabdi sepenuh padamu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan dan doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal di hadirat-Mu. Wanita suara kebenaran Injil, semua kami yang ada di sini, bahkan di rumah, di kediaman kami masing-masing, di tempat tugas kami semua Bapa, kami buka hati kami sangat mengharapkan Tuhan hadir menjumpai setiap kami. Mari lawat kami Bapa, sebab kami membutuhkan-Mu. Segala hormat tertinggi kami, semua sembah sujud kami, pujian syukur dan penyembahan kami persembahkan dari kedalaman hati yang tulus bagi Allah Bapa kami di sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur. Katakan semua bersama, amin. Haleluya. Suara kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat tunjukkan di hadapan Dia yang Maha Melihat. Hormat kemuliaan milik-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua wanita Kristus, saya mengajak kita berdiri bersama-sama. Mari semua puji Tuhan di dalam hadirat-Nya.
dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Sekali lagi, mari semua puji Tuhan di dalam hadiratnya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Sekali lagi, wanita Kristus, segenap hati, mari puji Tuhan kita bersama. Amin. Mari semua puji Tuhan di dalam hadiratnya. Dengan takut akan Tuhan, sikap hormat padanya. Nyaringkanlah suaramu dengan nyanyian baru, hati yang bersuka cita memuliakan namanya. Semua bersorak bersama, bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja, segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Bersoraklah, bersorak-soraklah haleluya, semua umat agungkan namanya, menyatakan Yesus Raja, segala raja. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sungguh besarlah namamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, segala pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, kutanya Tuhan, seolah membisu, lalu ku dengar suaranya. Jangan takut, percaya saja, sebab masa depanmu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu, lalu ku dengar suaranya. Jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Sekali lagi nyanyikan. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan, seolah membisu, lalu ku dengar suaranya. Jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjaga
apapun yang terjadi menimpa kita di hari-hari ini, percayalah tangan kuasa Tuhan yang besar senantiasa menopang. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanku dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Nyanyikan kasihnya sempurna. Kasihnya, amin, sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasihnya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Oh, oh, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Sampai di seberang, sampai di seberang langit biru. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Wanita Kristus yang diberkati Tuhan, siapkan yang terbaik dari keberadaan kita. Perkenankan kami semua Bapa, berjalan dan hidup bersama denganmu setiap saat, melakukan yang Engkau mau Bapa. Roh Kudus, tolong semua kami. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu.
senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iri Tuhan, Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh-sungguh mohon Bapa berbicara kepada kami. Kami mau mendengar suara-Mu sendiri Bapa melalui anak-Mu ini. Layakkan anak-Mu berbicara Bapa. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik saudara, silahkan duduk. Saudara bisa menempati posisi duduk yang nyaman dan mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini dari menit demi menit sampai doa penutup nanti. Diam adalah emas. Ini lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Mungkin ada yang bertanya kepada saya, Pak Eras, mengapa mengambil tema diam ini? Saudara, semakin banyak saya mendengar dan ikut bergumul langsung terhadap persoalan ibu-ibu yang diperlakukan tidak adil, diperlakukan kejam oleh suami-suami. Makin banyak pula saya mendapat pelayanan orang-orang yang teraniaya, tertindas. Tentu juga ada suami yang tertindas oleh istri, walaupun prosentasenya lebih kecil atau jumlahnya lebih kecil. Orang tua yang dikhianati oleh anak. Dan mungkin juga saudara, saya singgung mengenai kenyataan ada tempat-tempat di mana orang-orang Kristen mendapat perlakuan yang tidak adil oleh lingkungannya. Membangun rumah ibadah sulit, sudah dibangun diberhentikan. Bahkan membuat rumah tinggal untuk pendeta saja dilarang dengan tuduhan akan dijadikan gereja. Nah, saudara-saudara, belum lagi kata-kata yang menyakitkan yang kita dengar. Tetapi orang Kristen tidak boleh terpancing, tidak boleh marah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena di negeri ini pasti ada orang-orang yang tidak matang, tidak dewasa dalam berpikir. Sehingga hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan tidak memikirkan masa depan gereja. Maksud saya tidak memikirkan masa depan negara, tidak memikirkan kesatuan bangsa dan negara. Orang-orang yang sebenarnya mau memecah belah negeri ini. Kita jangan terpancing. Orang-orang Kristen jangan terpancing. Kita bersyukur kita memiliki pemimpin-pemimpin negara yang benar-benar adil dan nasionalis. Mengayomi semua suku, bangsa, golongan, dan agama. Ya, kita juga menemukan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama dan ulama-ulama yang bijak di negeri ini, yang begitu toleransi kepada agama lain. Kita bersyukur. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak memikirkan orang lain, mengatasnamakan agama, melakukan persekusi, melakukan tekanan terhadap kelompok yang lain. Dan sebenarnya ini melanggar sila kemanusiaan dan merusak persatuan. Orang Kristen harus diam. Belajar untuk diam. Ya saudaraku.
Diam itu emas. Nah, sekarang saya tarik di masalah pribadi. Kalau tadi masalah komunitas, sekarang saya tarik di masalah pribadi. Namun sebelum saya tarik ke masalah pribadi, saya ingatkan bahwa kita ini bangsa yang besar, yang memiliki banyak keragaman, heterogen. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kalau orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena memang Tuhan mengajari kita untuk mengasihi orang, ya, bahkan musuh kita, orang yang menyakiti kita pun kita doakan, kita berkati, saudaraku. Dan sebentar saya akan berbicara mengenai pembalasan. Itu adalah hak Tuhan. Tuhanlah yang akan menuntut pembalasan, bukan manusia. Dan kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak menuntut pembalasan, kita tidak berhak menuntut pembalasan. Nah, di sini indahnya hidup kekristenan kita, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan tanpa mengharapkan Tuhan menghukum mereka, tanpa mengharapkan kecelakaan orang yang menyakiti kita. Itu indah sekali, saudara. Tentu saya berbicara ini bukan sekedar menyampaikan teori. Saya sudah melewati perjalanan panjang hidup dalam pelayanan. Beberapa kali menjadi orang yang disingkirkan, ya, diperlakukan tidak adil, dan yang lebih menekan saya tahun-tahun belakangan ini, bagaimana saya disesat-sesatkan. Selama puluhan tahun tidak ada orang yang menyesatkan saya, tapi dalam waktu 2 tahun 3 tahun ini, dalam waktu yang begitu relatif singkat, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri, teman sahabat di luar negeri menginformasikan dan memberitahu bahwa di lingkungan mereka pun santer Pendeta Erastus Sabtono sesat. Tapi saudara lihat bagaimana sikap saya. Saya diam. Saya diam. Punya alasan untuk memperkarakannya secara hukum. Tetapi sesuai dengan lagu yang dulu pernah saya karang, ajarku diam, diam, diam. Ajarku diam, diam, diam. Dalam segala hal ku bawa di hadapanmu, ajarku diam, tetap diam, diam, hanya menantikan tanganmu membelaku. Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan memancar
di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Pasti pada saat ini ada banyak saudara-saudara yang sedang dimusuhi, disakiti, ditekan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus diam. Diam bukan diam pasif. Ya. Bukan diam pasif, tapi diam aktif. Diam itu tidak sama dengan pasif, saudaraku. Diam artinya tidak bereaksi, tidak melakukan aksi dari diri sendiri. Tidak melakukan aksi dari sendiri-sendiri. Bukan pasif. Tetapi diam di sini berarti aktif. Pada waktu kita diam, kita bertanya kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Diam bukan diam pasif, pasrah, pasif, tidak. Diam itu aktif, bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan, tapi tidak melakukan aksi, reaksi dari diri sendiri, ya. Mengapa orang sering tidak bisa diam, saudaraku? Karena dia ingin mendapatkan jalan keluar atau penyelesaian sesuai dengan skenarionya. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus mengerti bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini secara kebetulan. Tidak ada. Nah, masalahnya adalah banyak keadaan yang membuat kita terpaku di situasi yang seakan-akan tidak akan pernah berubah. Seperti seorang istri atau seorang ibu yang menghadapi suami yang bengis, yang kejam, yang sewenang-wenang, atau melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan. Sehat saja, makin kuat, tidak ada gejala-gejala Tuhan mau pukul atau tegur. Nah, makanya ada ibu-ibu yang ingin segera menyelesaikan masalah itu. Padahal keadaan tersebut memang dirancang Tuhan, saudara. Ini ya, saya terus terang ya, minta saudara untuk percaya. Kalau tidak, kasihan saudara. Saudara tidak akan pernah bisa merdeka dari perasaan tertekan. Keadaan itu memuat, menyimpan berkat kekal. Itu yang harus diingat, adanya berkat kekal itu. Saudara harus terus ingat Roma 8 ayat 28-29.
Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan agar kita serupa dengan Yesus. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tidak mungkin. Nah, tapi tadi saya katakan masalahnya adalah situasi itu situasi yang ajak, yang permanen, yang konstan, yang terus menerus. Lalu seakan-akan memang tidak akan pernah bisa berubah. Lalu saudara mulai ini melakukan reaksi aksi dari diri sendiri. Itu. Jangan kita melakukan kesalahan itu, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu seringnya saya kemukakan ya, kalau kita menghadapi problem itu jangan ucapkan dua hal. Ya, ini enggak boleh ya. Ya. Sampai kapan? Aku tak tahan lagi. Ini enggak boleh. Tuhan memiliki timing. Timetable Tuhan itu sempurna. Saya mengerti. Saya manusia seperti saudara yang juga melewati tahun-tahun panjang dalam kesulitan dan tertumbuk dengan keadaan yang seakan-akan ajak, permanen, tidak akan berubah. Dan saya paham betapa itu tidak membuat kita sabar, kita seakan-akan harus menolong diri sendiri dengan cara kita. Ya. Lalu saudara mulai menggeliat, ya. Mulai bereaksi. Sehingga rancangan Allah di balik persoalan yang Tuhan izinkan itu belum berbuah, belum menghasilkan sesuatu. Sayang, sangat disayangkan, saudara, sangat disayangkan. Rasanya waktu kecil kita pernah punya pengalaman ya. Rumah kami itu, mungkin saudara pernah, kalau saya punya. Rumah kami itu punya beberapa pohon ya. Pohon mangga diantaranya. Kadang-kadang pohon belum besar udah dicuri orang ya. Kok udah pagi-pagi kok hilang atau sore-sore kok hilang. Jadi sebelum diambil orang kita ambil dulu. Ya. Kita ambil dulu lalu kita peram supaya mateng. Tapi anak-anak, ya saya dan saudara-saudara saya suka nggak betah, nggak nunggu. Akhirnya belum matang juga udah kita makan. Jadi masih asem. Padahal coba nunggu beberapa hari lagi, ya. Nunggu beberapa hari lagi, oh pasti nanti enak, ya. Nah kita itu belum matang, saudaraku. Apalagi kalau jenis mangga yang kalau dimakan jika belum matang itu bibir jadi bisa tebel ya, jadi jontor. Nunggu matang jadi manis, wangi. Tapi karena nggak tahan jadi jontor, saudara. Ya. Nah, atau ya karena nggak sabar ya saudara. Saudara harus sabar. Ditekan baru terbentuk, saudaraku ya. Dulu kalau membuat gitar ya, zaman saya masih kecil lihat orang membuat gitar konvensional ya, tidak mass product. Kalau mass product dipakai industri, ada pabrik. Ini yang homemade, home industry, homemade. Jadi bentuk gitar itu kan meliuk gitu ya, saudara, seperti pinggang wanita kurus atau pria kurus, meliuk. Itu beberapa waktu ya harus dibentuk sampai tidak berubah bentuknya.
beberapa waktu. Kalau tidak betah, kalau tidak ini sabar, ya udah seadanya, akhirnya jadi kotak. Kalau katanya deng 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 deng, bukan jadi gitar, jadi kotak. Aduh. Saudara sedang diproses Tuhan. Sampai kapan Pak? Aku tak tahan lagi. Sebenarnya lewat keadaan yang sulit itu, di mana kita memang dibuat Tuhan tidak berdaya. Kalau kita dibuat Tuhan berdaya, kita lawan, kita bereaksi, tidak jadi, saudaraku. Di sini Tuhan mengajar kita untuk memiliki kesabaran. Ya. Lalu belajar untuk mengandalkan Tuhan, supaya kita bisa mengalami Tuhan, yang semua itu pasti nanti akan menghasilkan wajah baru, kecantikan rohani. Ya, jangan saya mengulang lagi ya saudara. Saya minta saya jangan mengulang lagi khotbah ini. Kalaupun saya ulang, saudara sudah punya kelas naik ya. Sabar. Sabar saudaraku. Tuhan mengajar kita untuk memiliki kesabaran. Lalu belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Ya, Tuhan tidak kelihatan. Tapi di dalam kesabaran kita menantikan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Kita punya wajah baru atau kecantikan, dan di dalamnya termasuk keyakinan akan Allah yang hidup, yang dibangun bukan dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang dikhotbahkan orang, tapi apa yang kita alami. Ini mempersiapkan kematian. Waktu kita menghadapi kematian, kita bukan hanya percaya Tuhan itu ada, bukan hanya yakin masuk surga, tapi kita tahu, kita mengalami Allah itu ada, dan kita tahu kita pasti masuk surga. Maka tadi saya katakan sebagai berkat abadi. Berkat abadi. Ini belum lagi saudaraku hal yang luar biasa ya. Hal yang luar biasa nanti kalau sudah bertumbuh, saya mengajarkan kepada saudara yang lebih tinggi. Tapi saya kasih tahu sekarang, bagaimana saudara menjadi manusia yang unggul. Jadi kita bukan lagi mempersoalkan masuk surga atau masuk neraka. Itu sudah lewat, pasti kita masuk surga. Tapi kita mau jadi orang yang berprestasi. Ya. Jadi setiap orang itu kan punya kelompok, atau punya klaster, atau punya angkatan. Angkatan orang seusia saya 60-61 tahun dengan keadaan seperti saya, kan khusus ini. Ini klaster, ini angkatan ini. Saya mau di angkatan ini saya jadi 3 besar misalnya. Bisa. Ya, kita sudah nanti mikirnya ke situ, dan ngerti bahwa masalah hidup itu ternyata memang meningkatkan kualitas kita, meningkatkan mutu kita, meningkatkan kualitas, meningkatkan mutu kita. Indah sekali. Kita akan berterima kasih kepada orang-orang yang mengkhianati kita, orang-orang yang menyakiti kita. Kita akan berterima kasih kepada mereka yang merugikan kita. Ya. Setelah kita bisa melewati tahap-tahap tertentu.
Tapi kalau belum, waduh, dendam kesumat, saudara. Hari ini kita berkata ku ampuni, 2 hari lagi ingat lagi kemeropok lagi, panas lagi. Minta ampun Tuhan, aku panas lagi, ku ampuni dia. Minggu depan ingat lagi panas lagi, saudara. Tapi karena kita belajar diam, tidak lagi, bahkan di tengah-tengah teman-teman pun kalau mempercakapkan orang yang melukai kita, kita sudah mulai diam. Kalau kita ngomong itu kita bisa dendam lagi, bisa marah lagi, bisa panas lagi. Ya sudah, enggak usah. Ya. Mungkin saudara disakiti oleh mertua atau oleh ipar atau siapa ya. Saudara bisa mengampuni di waktu tertentu, di saat tertentu. Tetapi mengingat kembali masalah itu ketika mempercakapkan, Anda merasa sudah mengampuni, saya sudah mengampuni kok, tapi ketika Anda mempercakapkannya dan Anda bisa kembali merasakan luka itu, jadi luka yang tadinya mestinya kering jadi basah lagi, jadi berdosa lagi kita, saudara. Nah itu terjadi dalam hidup saya. Kalau jujur kita mengakui itu, kita disakiti orang, ya sudah, kita mengampuni. Kan kita harus mengampuni, dan kita betul-betul mengampuni. Di hadapan-Mu ku ampuni Tuhan, ku anggap telah selesai. Tapi 2 bulan kemudian waktu bercakap-cakap dengan orang misalnya bertanya, gimana tuh orang itu? Iya itu setan bener tuh. Luka lagi, tumbuh lagi lukanya. Tapi lambat laun kita mulai tidak. Sudah, gimana ya sudah. Itu perlu waktu dan itu perlu tekad. Makanya diam. Gimana itu si itu? Ya udah, oke, it's okay. Saya dengar lagi dia tambah kurang ajar loh sama kamu. It's okay. Ya. Ini kita kalau ngomong nih jadi panas lagi. Kemeropok lagi panas. Jangan. Diam. Ya. Begitu pula ngadepin suami. Ya. Suami mengucapkan kata-kata yang melukai. Diajari Pak Eras diam. Tapi jangan diam dendam. Diamnya itu dia mencari kehendak Allah untuk mengerti mengapa Allah izinkan itu terjadi. Supaya kita sabar, kita mengandalkan Tuhan, kita mengalami Tuhan, kita bisa memiliki kesucian hidup. Ini wajah baru, ini kesucian hidup. Tidak mungkin bisa terjadi terbangun kecantikan rohani wajah baru kalau kita tidak mengalami keadaan tersebut. Jadi saudara harus memahami hal tersebut, saudaraku. Ada kesabaran. Wah, ini luar biasa. Tuhan Yesus ya, waktu menghadapi imam besar, diam. Ditempeleng tetap diam. Kalau kita harus berbicara atau mengucapkan kata-kata, kita harus dipimpin Roh Kudus. Walaupun belum tentu juga diterima orang. Walaupun Roh Kudus yang pimpin kita bicara, belum tentu juga bisa merubah orang, menyentuh orang bertobat, belum tentu juga. Kalau orang itu memang keras hati, tidak bisa, saudaraku. Nah, saudara, jadi kita harus mengerti bahwa keadaan yang kita alami hari ini keadaan yang baik. Ya, tolong deh ya. Saya belajar dalam hal ini. Saya ini kan punya temperamen juga tinggi sekali, saudaraku. Tapi puji Tuhan ya, belajar untuk diam. Nah, pasangan hidup kita itu, saudaraku, sparring partner yang paling efektif. Kadang-kadang suami bisa sabar terhadap orang lain, tapi terhadap istri malah tidak sabar. Istri terhadap orang lain bisa sabar, tapi terhadap suami malah tidak sabar. Kalau kita
terus mau meledakkan emosi kita, ya, kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Maka bersyukur saudara yang di kondisi Tuhan dalam kondisi tertentu, dan dalam kondisi itu saudara diproses Tuhan untuk sampai tidak memiliki apa-apa, ya. Tidak memiliki uang mungkin nggak masalah, tidak memiliki harta ya sudah, banyak orang juga miskin. Bahkan ada banyak orang yang hutangnya lebih besar dari aset yang dia miliki. Tetapi tidak memiliki harga diri, ini lebih berat. Tetapi disinilah letaknya. Filipi pasal 2 ayat 5-7. Ya. Seperti Yesus. Seperti Yesus. Ada satu pernyataannya saudaraku sekalian, bahwa dia seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Dan kita mencontoh sikap Tuhan Yesus itu. Terus terang saya juga sulit sekali bisa menang dari keadaan ini. Saya sudah gagal tahun-tahun lalu, 2 tahun lalu juga saya masih belum stabil, tapi tahun-tahun ini sudah mulai. Yesaya pasal 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya sudah melihat ibu-ibu yang diperlakukan suami begitu sewenang-wenang. Ibu bicara percuma, melawan nggak menang, jadi diam. Diam. Kisah Rasul 8 ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Saudara, ketika kita diam, Tuhan sayang kita. Tuhan menyayangi, Tuhan melindungi orang yang tertindas. Benar. Makanya pemazmur dalam Mazmur 39 ayat 9 mengatakan, aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Tuh, biar engkau sendiri yang bertindak. Jadi saudara, kalau saudara percaya saya menyampaikan kebenaran ini, saudara terima kebenaran ini. Sebab Tuhan pasti menolong saudara. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. 2 Samuel pasal 22 ayat 28. Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini pasti akan digenapi dalam hidup saudara. Ya. Sebab Tuhan akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Mazmur 72 ayat 12. Saudara, jadi kelompok manusia seperti ini, saudara memiliki pengharapan di mana Tuhan akan memberikan pertolongan. Jadi orang tertindas akan mengalami campur tangan Tuhan. Dan ini kabar baik bagi saudara yang memberikan penguatan atau kekuatan iman kepada saudara. Saya sangat berharap dengan pemberitaan firman ini hati saudara menjadi kuat, ya.
menjadi kuat. Puji Tuhan. Ada pengharapan. Karena ya, ketika Anda tanya kepada Tuhan sampai kapan, itu waktuku bukan waktumu. Aku tak tahan lagi, tidak ada pencobaan melampaui kekuatanmu. Semua ada perhitungannya. Saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari banyak ibu-ibu ya, Anda bertanya, Alkitab menjawab itu ya. Sampai satu kali saya berkata, ditempeleng Tuhan nanti itu suamimu itu. Ya mestinya gak boleh ngomong gitu kali ya, tapi saya sudah kesel banget. Dan memang kan ditempeleng. Tapi kita jangan mengharapkan dia ditempeleng. Aduh saudara, saya sudah mendengar langsung. Jadi ibu-ibu ya, kembalikan kepada Tuhan. Di 1 Samuel pasal 25 ada kisah mengenai Abigail yang cantik. Dia istri yang cantik dan bijak. Tetapi laki-lakinya, suaminya itu kasar dan jahat kelakuannya. Laki-laki itu namanya Nabal. Anda tahu apa yang terjadi? Tuhan bunuh Nabal. Tuhan matiin dia. Ini juga benar-benar terjadi dalam pelayanan saya, di mana ibu-ibu yang teraniaya oleh suaminya juga kemudian tidak lama. Ini saya ngomong gini, jangan saudara berdoa ya Tuhan sesuai apa yang dikutbahkan Pak Era, sekiranya suamiku tidak lama lagi ya. Bukan begitu ya saudaraku. Ya jangan begitu ya. Pokoknya biar mateng dulu rohanimu. Engkau didandani cantik, wajah barunya merekah. Ini berkat abadi saudaraku. Nah, Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, saya ingatkan kepada suami-suami, jangan Anda anggap remeh Tuhan. Ada Allah yang hidup. Apalagi waktu dulu Anda diberkati di gereja dalam perkawinan yang kudus, mengucapkan janji nikah. Aduh, bahaya saudara. Menganiaya istri dengan tindakanmu. Ya, engkau tidak setia kepada pasanganmu, engkau melukai, engkau menyakiti dia. Aduh, bahaya. Anda kalau masih bersikap sembarangan, menunjukkan Anda tidak serius menghadapi hidup ini. Ngeri, ngeri saudaraku. Jangan coba-coba. Tuhan akan mengadakan pembalasan. Saya bukan mengancam, tapi siapa yang bicara ini kalau bukan pelayan Tuhan, saya dalam hal ini. Ya, sebelum Tuhan hajar saudara sampai Anda tidak bisa bangun, tidak bisa berdiri, bertobat. Jangan lagi melakukan kesalahan seperti yang sudah Anda lakukan selama ini. Syukur-syukur mestinya ya, Anda bisa minta maaf kepada pasanganmu, katakan aku telah bersalah, dan bertobat. Dengan minta maaf itu Anda punya sebuah proklamasi Anda mau berubah. Kalau tidak, Anda terbuang ke dalam api kekal. Jangan sombong. Anda kuat secara materi, bapak-bapak, engkau kuat secara fisik. Kalau saudara mati, Anda culun, gak ada apa-apanya. Jadi ibu-ibu yang sekarang ini tertindas, orang tua yang tertindas, anak yang tertindas, saudara yang diperlakukan tidak adil oleh atasan yang tertindas,
Tuhan mencintai orang yang tertindas. Tuhan membela orang yang tertindas. Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Nah, ini saya belajar dan indah sekali. Sudah tidak saya pikir lagi, saya lepaskan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, bukan aku yang menuntut. Yang kulakukan adalah ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan penuh kasih tapi juga adil. Di dalam keadilannya Allah menuntut pertanggungjawaban. Di dalam keadilannya Allah menuntut setiap perbuatan salah harus menerima ganjarannya. Saudara, dengan kita menahan diri dari tekanan, dari perlakuan tidak adil, kita menjadi sabar. Di situ kita belajar untuk mengendalikan diri, diam. Ya. Ada orang-orang dekat saya berkata, Pak, saya balas saja Pak SMS-nya. Nggak usah. Pak, serahkan kepada saya anak Bapak. Bapak itu Bapak saya. Kalau Bapak disakiti, saya yang maju. Jangan. Bahkan ada yang mau berbuat lebih dari itu. Artinya apapun dia lakukan, tidak boleh. Karena kita belajar mengandalkan Tuhan. Dari hal itu kita akan bisa mengalami Tuhan. Ajaib. Makin kepepet, makin gedesak, makin mengalami Tuhan. Jadi Tuhan bukan hanya sebuah cerita, bukan sekedar menjadi khotbah. Allah adalah Allah yang hidup, yang nyata, yang kita alami. Dan ketika kita melihat manuver, gerakan, tindakan Tuhan, kita baru tahu Allah itu hidup. Walaupun Tuhan benar, saudaraku, sering senyap, seakan-akan tidak ada. Benar. Tapi ketika kita menjerit Tuhan, Tuhan mendengar. Nah, ini kalau dalam pengalaman hidup saya ketika saya dilukai orang ya saudaraku, dan saya tidak bisa membalas ya, waktu saya masih muda ya, saya sampai menjerit Tuhan. Saya merasa bahwa ada satu jeritan sampai pecah hati kita. Itu tuh kita seperti membongkar sebuah tembok, ya, membuka sebuah pintu yang tertutup. Bak. Tuhan, dek, sampai ke telinganya. Tapi kalau sekarang saya membuka pintu Tuhan dengan penyembahan. Saya ingat waktu saya tertindas, lalu saya berseru, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ya. Sekarang saya mau begitu juga, tapi kasusnya bukan karena dilukai orang, tapi karena aku mau sampai di hadirat-Mu. Nah, saya bisa begitu tuh. Kenapa? Karena sudah mengalami keadaan-keadaan sulit itu. Dan ternyata diam itu menjadi emas. Makanya jangan buru-buru dapat jalan keluar atau penyelesaian, saudaraku. Ya, belum jadi emas, masih bercampur tanah, masih belum bisa jadi perhiasan, belum jadi emas. Dengan kesabaran, dengan ketekunan, jadi emas. Ibu-ibu jadi emas. Yang dikatakan dalam firman Tuhan, kecantikan kita itu manusia batiniah kita, dengan perhiasan yang berharga di mata Allah dan abadi. Mari kita menanggapi tekanan yang kita hadapi sebagai berkat kekal.
kita berkata terima kasih Tuhan untuk keadaan ini, karena Engkau mencintaiku. Jadi saya ingat satu kesaksian dari seorang wanita yang punya masalah ya, dari suaminya dan masalah-masalah lain. Saya berkata, seandainya suamimu itu baik, engkau punya rumah tangga yang baik, anak-anakmu sempurna, ekonomimu baik, mungkin engkau tidak mengejar kebenaran seperti hari ini, dan engkau terhilang selama-lamanya. Mari kita lihat aspek positifnya. Ini bukan berarti kalau saudara punya rumah tangga baik, anak-anakmu sempurna, lalu saudara masuk neraka, tidak. Tapi jangan sampai keadaan baik dalam hidupmu membuat engkau tidak mengingini langit baru, bumi baru. Kalau ada ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang tidak memiliki masalah berat, saudara dipanggil untuk menopang mereka yang ada dalam masalah. Seperti yang saya lakukan ini, kita bisa melewati semua masalah. Walaupun tentu sekarang pun kita masih punya masalah, tapi kita tidak menganggap itu masalah. Kita bisa menopang orang yang lemah. Ayo kita bangkit berdiri. Ajarku diam, 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 dalam segala hal ku bawa di hadapanmu. Ajarku diam, ajarku diam, tetap diam, tetap diam, diam, hanya menantikan tanganmu membelaku, menantikan tanganmu membelaku. Benar, ajarku tidak membalas, ajarku tidak membalas mereka yang memusuhiku, seperti Yesus Tuhanku, seperti Yesus Tuhanku, mengampuni dan selalu mengasihi. Keindahan kasih Tuhan, kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Ajarku tidak membalas, Ajarku tidak membalas mereka yang menyakitiku, yang menyakitiku, seperti Yesus, seperti Yesus Tuhanku, mengampuni dan selalu mengasihi. Kasih Tuhan memancar di dalam hidupku, menjadi saksi bagimu, nyatakan keagunganmu. Biar musik saja. Pasti ada ibu-ibu, kaum wanita yang sekarang sedang tertindas, entah oleh suamimu, mertuamu, anakmu sendiri, ipar, atau siapapun. Engkau mendengar suara Tuhan, jelas suara Tuhan ini, supaya engkau bertahan dan tidak membalas, bukan pasif diam tapi aktif bertanya,
apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, mengapa kita diizinkan Tuhan mengalami semua ini. Saya sendiri merasa bagaimana keangkuhan saya dihancurkan oleh keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan saya alami. Kesombongan-kesombongan saya yang terselubung maupun tidak terselubung dihancurkan. Diam adalah emas. Di situ kita akan disempurnakan Tuhan. Ibu-ibu, Tuhan sayang ibu-ibu. Tuhan mencintai orang yang tertindas. Tuhan membela orang yang tertindas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Semua pasti berakhir, pasti berakhir. Dan kita pasti diberi kekuatan untuk bisa menanggungnya. Dan pasti setelah semua ini terjadi, berlangsung, kita akan muncul seperti emas. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Jangan banyak bicara. Diam, jangan melawan. Kembalikan kepada Tuhan. Bicaralah ketika Roh Kudus suruh kita bicara. Kalau tidak, diam. Ibu-ibu yang mau berubah, mari nyanyikan lagu ini. Ajarku tidak membalas. Angkat hatimu. Mereka menyakitiku. Mari ibu-ibu angkat tanganmu, katakan, Tuhan, aku. Tuhan, ini aku. Aku kecewa. Aku pahit, aku dendam, tapi aku mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Aku mau berubah Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu, aku mau mencintai musuh-musuhku, mendoakan mengasihi orang yang menyakitiku. Tuhan, ajar ku tidak membalas. Ajar ku tidak membalas mereka yang menyakitiku. Seperti Yesus Tuhanku dan selalu mengasihi. Kasih Tuhan memancar di dalam hidupku. Bapa memberkati, Tuhan tolong. Amin. Angkat hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan, ibu-ibu. Saudara-saudara, bapak-bapak dan siapapun saudara yang rendah hati, diberkatilah engkau dengan berkat dari Allah Bapa di sorga, rahmat kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, jangan lupa setiap hari Selasa jam 2 kita mengikuti acara pembinaan untuk ibu-ibu yang mendampingi suami melayani. Kalaupun suami tidak melayani pekerjaan Tuhan di gereja, tetap itu firman akan sangat baik tiap Selasa jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik pekerjaan Tuhan untuk Rehoboth, GSKI, untuk pelayan-pelayan Tuhan di daerah, dan untuk Sekolah Tinggi Teologi Ekumene yang benar-benar membutuhkan dukungan kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.
Sampai jumpa.